Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nastia Eka Oktavia, NPM 20114600357. Di sini saya membuat video presentasi tentang pengenalan lapangan persekolah 1. Saya pengenalan lapangan persekolah 1 berada di SD Negeri Sumberagung. PLP 1 ini dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui pengumpulan informasi tentang 1. Kultur sekolah, 2. Struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, yang ketiga peraturan dan tata tertib sekolah, yang keempat kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, 5. Kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang keenam, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang ketujuh yaitu observasi pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama yaitu kultur sekolah. Meskipun sempat melaksanakan pembelajaran dalam jaringan daring dikarenakan pandemi COVID ini, SD Negeri Sumberagung kini sudah melaksanakan pembelajaran di luar jaringan, yaitu secara luring, dan tetap mempertahankan kultur-kultur sekolah yang sudah berlaku agar peserta didik dan guru tetap terpelihara dengan baik. Peserta didik sudah dibolehkan berangkat ke sekolah, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan saat kegiatan luar jaringan luring. Kultur sekolah SD Negeri Sumberagung sudah berjalan dengan baik meskipun sempat mengalami masa pandemi. Berikut macam-macam kultur sekolah yang diterapkan. 1. Di pagi hari siswa akan melakukan pengecekan suhu dan mencuci tangan, kemudian bersalaman kepada Bapak Ibu guru. Yang kedua, setiap harinya di pagi hari akan diputarkan murotal untuk mengawali pagi supaya apa yang dilakukan siswa dan guru setiap harinya diberikan kelancaran dan kemudahan baik dalam proses belajar mengajar maupun kegiatan lainnya. Yang ketiga yaitu Fantafis, merupakan program yang diselenggarakan oleh guru pendidikan agama Islam, di mana siswa menghafal surat-surat pendek dan setiap pencapaian siswa yang hafal akan diberi penghargaan sebuah bintang. Yang keempat yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar, merupakan kegiatan rutin yang dibiasakan di sekolah dengan tujuan agar dilancarkan aktivitas belajarnya dan ungkapan rasa syukur terhadap yang Sang Pencipta atas nikmat yang diberikannya. Yang kelima yaitu pembiasaan upacara bendera di setiap hari Senin di lapangan. Sebelum masa pandemi merupakan salah satu kultur sekolah yang ada di SD Sumberagung ini, berhubung sekarang baru menyesuaikan setelah masa pandemi, kegiatan upacara belum bisa dilaksanakan. Yang keenam yaitu senam bersama yang diadakan pada hari Jumat. Kegiatan ini dilakukan untuk merefreshing sejenak badan serta pikiran guru dan peserta didik. Namun karena sekarang baru menyesuaikan setelah masa pandemi, kegiatan senam masih belum bisa dilaksanakan secara rutin. Yang kedua yaitu struktur organisasi dan tata sekolah. Struktur organisasi dan tata sekolah merupakan bagian vital dalam terselenggaranya pendidikan dan kinerja suatu sekolah. Hal ini dikarenakan struktur organisasi dan tata sekolah adalah bagian dari manajemen yang mana salah satu fungsinya adalah fungsi pengaturan dan pengelolaan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik dan jelas, fungsi manajemen dapat berjalan dengan baik karena semua bidang pekerjaan sudah jelas. SD Negeri Sumberagung ini memiliki bagian struktur keorganisasian dan tata sekolah. Bagian tersebut terpampang di dinding ruang guru. Bagian tersebut sudah cukup lengkap karena sudah terdiri dari struktur organisasi sekolah, struktur organisasi komite sekolah, dan struktur organisasi gugus depan pramuka SD Negeri Sumberagung. Semua struktur ini sudah tertata secara signifikan dan dijalankan sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing. Kepala sekolah yang berfungsi sebagai manajer administrasi, supervisor, serta leader dalam sekolah. Guru-guru sekaligus wali kelas yang berfungsi sebagai pendidik, pengajar, dan fasilitator, demonstrator, pengelola, motivator, serta evaluator yang bertugas menyampaikan semua informasi kepada anak didiknya. Ketua komite sekolah yang diambil dari tokoh masyarakat guna mendukung dan melakukan kerjasama antara masyarakat sekitar dan lingkungan di sekolah, dan sebagai jembatan terkait kepentingan peserta didik dengan sekolah, sehingga hubungan antara wali murid dengan sekolah terjalin dengan baik dan mengetahui perkembangan pendidikan di sekolah. Tenaga administrasi yang bertugas menyusun program tata usaha sekolah, mengelola keuangan sekolah, mengurus administrasi ketenagaan dan siswa, membina dan mengembangkan karir pegawai tata usaha, menyusun administrasi perlengkapan sekolah, menyusun dan menyajikan data statistik sekolah, mengkoordinasikan dan melaksanakan K3 atau 6K, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurus ketatausahaan secara berkala. Tenaga perpustakaan yang bertugas sebagai perorganisasi bahan-bahan pustaka,
bagi pemenuhan kebutuhan belajar mengajar dan sebagai pembimbing tentang cara-cara bagaimana menggunakan bahan pustaka untuk kepentingan belajar dan mengajar. Yang ketiga yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. SD Negeri Sumber Agung memiliki peraturan dan tata tertib untuk seluruh warga sekolah, termasuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Peraturan dan tata tertib ini dibuat dengan tujuan untuk menertibkan warga sekolah dan membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Beberapa peraturan untuk peserta didik dengan guru dan tenaga kependidikan sama, seperti datang tepat waktu, menggunakan seragam sesuai ketentuannya, menjaga ketertiban, kebersihan, dan menjunjung nama baik sekolah, dan menggunakan surat izin apabila tidak bisa hadir. Harapan dengan adanya peraturan dan tata tertib sekolah ini, supaya peserta didik bisa belajar bertanggung jawab, serta mandiri dengan tugas yang sudah diberikan, serta untuk guru juga diharapkan supaya bisa memberikan contoh yang baik untuk peserta didik, karena guru merupakan panutan bagi peserta didiknya. Yang keempat yaitu kegiatan seremonial formal di sekolah. Di sekolah, kegiatan seremonial formal dikenal dengan adanya upacara bendera. Upacara bendera setiap hari Senin merupakan kegiatan yang wajib harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Kewajiban ini sudah berdasarkan Permendikbud RI nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti PBB. Budi pekerti dan karakter bangsa, terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Pada saat pengibaran bendera merah putih, nilai-nilai tersebut terkandung di dalam setiap urutan kegiatan tata upacara bendera. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan kekompakan, kekuatan fisik dan mental, patriotisme, kepahlawanan, dan lain sebagainya. Selain itu, kegiatan seremonial yang berjalan di SD Negeri Sumber Agung diantaranya adanya rapat bulanan guna menyampaikan informasi pembinaan personalia, membahas permasalahan di sekolah, dan mengevaluasi kinerja guru serta manajemen sekolah. Selain itu, sekolah juga mengadakan rapat dengan komite dan wali murid yang diadakan saat menjelang tahun ajaran baru guna menginfokan perkembangan sikap, prestasi peserta didik, dan informasi yang terkait dengan program-program sekolah. Yang kelima yaitu kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sekolah perlu menyediakan kegiatan yang mendukung perkembangan peserta didiknya, di antara melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan utama per sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap harinya. Kegiatan kurikuler ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran, bidang studi yang tergolong inti juga khusus. SD Negeri Sumber Agung ini melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada semester genap ini, pembelajaran dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Juni selama 6 hari sekolah. Kemudian, ketika dilaksanakan ujian sekolah untuk kelas 6, SD Negeri Sumber Agung membagi jadwal masuk sekolah secara bergilir untuk siswa kelas 1 sampai kelas 5. Kegiatan kokurikuler adalah penguatan dari program intrakurikuler. Kegiatan ini sebagai penunjang yang berfungsi untuk memperdalam pemahaman siswa seperti penugasan. Di SD Negeri Sumber Agung ini membuat kelompok belajar untuk siswa-siswanya yang memberikan penugasan dan mengadakan study tour yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Namun selama pandemi COVID-19 ini, kegiatan kunjungan wisata study tour ditiadakan. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar pendidikan akademik yang berfungsi untuk mendukung kegiatan akademik dan mengembangkan aspek tertentu dari kurikulum yang ada. Kegiatan ekstrakurikuler SD Negeri Sumber Agung ini antara lain yaitu pramuka, TPA TBTQ, bola voli, karawitan, seni lukis, tari, dan TIK. Yang keenam yaitu praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SD Negeri Sumber Agung di masa sekarang yaitu dijalankannya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Berikut pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. 1. Ketika masuk sekolah, peserta didik diwajibkan menggunakan masker, cuci tangan, dan cek suhu tubuh sebelum masuk kelas. Yang kedua, membiasakan peserta didik untuk menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa krama kepada seluruh Bapak Ibu guru atau tenaga kependidikan. Pembiasaan ini ditujukan untuk membiasakan peserta didik agar terbiasa berbicara dengan sopan kepada orang yang lebih tua.
Dan tidak hanya dengan guru namun juga dengan orang tua di rumah atau dengan orang lain yang lebih tua. Yang ketiga, membiasakan peserta didik bersalaman dengan bapak ibu guru agar menumbuhkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Yang keempat, setiap pagi diputarkannya lantunan murotal Al-Quran sebelum bel masuk kelas. Tujuannya yaitu agar membiasakan siswa untuk selalu mendengarkan ayat suci Al-Quran serta meningkatkan iman dan takwa. Yang kelima yaitu memberikan tugas dan pekerjaan rumah baik kelompok atau individu kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik terbiasa untuk bertanggung jawab, dapat menyelesaikan masalah, dan bersikap jujur atas apa yang dikerjakannya. Yang ketujuh terakhir yaitu kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas. Berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran kelas yang dilakukan di dalam kelas, kita dapat mengamati bagaimana kegiatan kelas berlangsung dari awal hingga akhir. Kelas yang diamati yaitu kelas 4 yang diampu oleh guru kelas yaitu Ibu Anisya dan pelajaran bidang studi tematik matematika dengan jumlah siswa keseluruhan 13 anak. Pembelajaran diawali dengan guru kelas membuka pembelajaran dengan salam, berdoa, dan memeriksa kehadiran siswanya dengan menggunakan metode ceramah dan demonstrasi, dan penugasan melibatkan siswanya untuk aktif melakukan tanya jawab dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang berjalan. Guru kelas telah menggunakan berbagai media untuk membantu guru dalam menjelaskan materi yang akan dijelaskan. Guru kelas juga dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswanya. Materi yang disampaikan oleh guru sudah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator dalam kurikulum. Materi dijabarkan, dikembangkan secara memadai dan mudah dipahami. Materi yang disajikan pun akurat sesuai dengan teori yang ada. Guru kelas telah menguasai materi dan dapat mendemonstrasikan kompetensi yang seharusnya melalui berbagai contoh dan permodelan. Dengan penguasaan materi yang baik, sehingga guru dapat merespon pertanyaan siswanya secara tepat. Untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang disampaikan guru kelas melakukan penilaian atau penugasan dengan alat yang sesuai dengan kompetensi dan kriteria yang jelas. Beberapa faktor yang menunjang pembelajaran ini diantaranya yaitu penggunaan bahasa guru yang komunikatif dan tatapan gerak tubuh tenang dan percaya diri, serta cara berbusana yang sopan, sederhana, dan sikap santun dan menghargai siswanya. Sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.